Sahabat Kanal 3, aksi teror bom kembali terjadi di bumi Indonesia kita tercinta. Satu anggota polisi gugur dalam insiden teror bom bunuh diri yang terjadi di Mapolsek Asta Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 7 Desember kemarin. Kami, keluarga besar Kanal 3, mengucapkan bela sungkawa kepada korban yang meninggal dari anggota kepolisian, yaitu Aibda Sofyan. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan dan keluarganya diberi ketabahan. Dan kepada para korban luka-luka yang masih sedang dirawat intensif, semoga segera diberikan kesembuhan. Sahabat Kanal 3, insiden bom bunuh diri ini menandakan bahwa jaringan teroris masih aktif di Indonesia. Target dari para teroris masih belum berubah, yaitu anggota Polri dan kantor kepolisian yang diyakini sebagai institusi terdepan dalam membela hukum-hukum yang mereka anggap togut. Menurut apa yang dipercayai oleh kaum radikal, mereka menganggap polisi sebagai togut karena polisi selalu menjadi garda terdepan yang melawan dan menggagalkan misi-misi dari kelompok mereka. Aksi bom bunuh diri juga menandakan rekrutmen di kelompok mereka masih berjalan hingga saat ini. Pemerintah tidak cukup hanya menindak para pelaku teror saja, karena dengan menangkap, mengadili, dan memenjarakan seorang teroris ternyata dapat melahirkan puluhan bahkan ratusan teroris terbaru. Pola aksi bom bunuh diri seperti ini pasti tidak sendirian. Tentu saja ada pimpinannya yang memerintahkan untuk melakukan aksi bom tersebut. Pasti ada jaringan yang terlibat dalam perakitan bom, penopang dana, dan perintah keamanan untuk melakukan aksi tersebut. Terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa. Maka dari itu, terorisme juga harus dihadapi, dilawan, dan diperangi juga dengan cara-cara yang luar biasa. Selama ini, fokus dan perhatian pemerintah lebih banyak pada pendekatan hard power. Yang dimaksud dengan hard power di sini adalah upaya-upaya yang lebih mengedepankan penggunaan tindakan pencegahan sebelum aksi teror dilakukan, dengan penegakan hukum yang tegas, keras, dan tanpa kompromi dengan memburu dan membongkar jaringan teroris sampai ke akar-akarnya. Pendekatan hard power yang mengedepankan pencegahan sebelum aksi teror dilakukan memang sangat penting dan perlu dilakukan. Akan tetapi, pendekatan hard power ini belum cukup untuk mencegah terjadinya aksi terorisme. Sudah saatnya pendekatan hard power itu diseimbangkan dengan pendekatan soft power. Pendekatan soft power bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang ajaran-ajaran agama yang benar. Pendekatan soft power yang dilakukan bukan hanya dengan memperkuat program deradikalisasi kepada mantan napi teroris saja. Akan tetapi, pemerintah juga perlu memperhatikan lembaga-lembaga mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai perguruan tinggi, dan ruang-ruang publik seperti mimbar-mimbar umum dari ajaran-ajaran ideologi terorisme. Pengawasan untuk pendidikan kebangsaan dan pencegahan masuknya paham radikal mulai dari SD sampai perguruan tinggi menjadi wilayah tanggung jawab Kemendikbudristek. Kementerian Agama juga harus selalu berupaya untuk mencegah munculnya paham-paham radikal dalam pengamalan ajaran agama. Paham radikal tidak boleh berkembang di negara ini, karena bangsa ini adalah bangsa yang multikultural. Kementerian Agama juga perlu mengoptimalkan peran penyuluhan agama, tenaga pendidik, dan seluruh ASN-nya
dalam menghalau paham radikalisme dan terorisme yang berpotensi merongrong eksistensi NKRI. Selain itu, ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah juga harus dirangkul untuk memantau anggotanya agar tidak terjangkit paham-paham radikal. Sedangkan Kominfo juga harus berupaya untuk menghadapi penyebaran konten-konten yang mengandung paham radikalisme, terorisme melalui teknologi informasi yang dapat menghancurkan NKRI. Maraknya paham radikal dan propaganda di dunia maya harus menjadi salah satu fokus pemerintah dalam melawan propaganda radikalisme, intoleran, dan terorisme, baik melalui media elektronik maupun media sosial. Kominfo harus menyeleksi dan memblokir konten-konten radikal di website. Ini juga bisa menjadi deradikalisasi di dunia maya. Langkah-langkah preventif ini menjadi penting melihat pada serangan teror bom bunuh diri yang terjadi di Bandung kemarin. Ini adalah sebuah peringatan kepada kita semua. Menjadi wake-up call betapa bahayanya indoktrinasi ideologi terorisme. Untuk itu, upaya pendekatan hard power dan soft power ini perlu dipadukan, diseimbangkan, dan saling menguatkan sehingga aksi pencegahan dan penanggulangan terorisme ini bisa berjalan jauh lebih efektif lagi. Kita semua mengecam keras tindakan terorisme apapun motifnya, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Insiden bom bunuh diri ini menunjukkan bahwa jaringan dari pelaku terorisme di Indonesia masih ada. Aksi terorisme bukan hanya dapat mengancam keamanan nasional, namun juga mengancam eksistensi suatu negara. Aksi terorisme merupakan tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan dengan dalih dan tujuan apapun. Pemerintah harus terus berupaya untuk memantau jaringan kelompok dan organisasi radikal, termasuk individu-individu yang berafiliasi berbaiat dengan organisasi teroris. Upaya penindakan terhadap pelaku aksi terorisme yang selama ini dilakukan melalui instrumen penegak hukum memang sudah menjadi langkah penting yang perlu dan tetap harus dilakukan. Sehingga bagi mereka yang terlibat dalam serangan bom bunuh diri tidak akan lolos dari proses hukum. Meskipun pengungkapan jaringan dan penangkapan sejumlah terduga teroris yang selama ini dilakukan oleh kepolisian berpotensi akan memantik reaksi perlawanan dari kelompok mereka. Akan tetapi, negara tidak boleh mundur apalagi kalah dari kelompok teroris. Karena sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat, termasuk ancaman dari terorisme. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.